Oke, pada bagian ini kita akan melihat sifat-sifat emosi. Kita akan melihat bahwa emosi itu bersifat multidimensi, kemudian punya valensi positif negatif, punya intensitas yang bervariasi, kemudian datang dalam bentuk primer, sekunder, dan kita akan melihat meta emosi. Mari kita lihat lebih dahulu tentang emosi multidimensi. Nah, kita menyebut emosi multidimensi karena setiap emosi memiliki beberapa komponen. Ada dimensi fisiologis badannya, ada komponen kognitif, ada juga komponen perilaku, komponen sosial, dan komponen budaya yang menjadi bagian dari dimensi dari emosi. Nah, kalau kita ukur suhu badan pada saat kita mengalami emosi, maka kita akan melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan suhu badannya yang warna makin merah dan kuning itu panas ya, biru itu dingin. Nah, misalnya kalau kita marah, maka kita akan mengalami kenaikan temperatur di bagian kepala dan tubuh bagian atas. Kalau kita merasa sedih, kita akan mengalami rasa dingin di bagian kaki dan tangan. Kalau kita merasa jijik, maka bagian pencernaan kita menjadi panas, begitu ya. Jadi emosi itu terkait dengan pola fisiologis. Lebih jelasnya, jadi saat kita mengalami emosi, terutama yang intens ya, tubuh kita itu bereaksi secara terpola yang bisa kita prediksi. Kita itu memberi label terhadap emosi kita ya. Pikiran kita membuat kesimpulan dengan emosi kita, dan oleh sebab itu emosi kita memiliki komponen kognitif yang kuat. Misalnya ya, kalau tidak punya komponen kognitif begini, ada pemicu, kemudian ada konsekuensi. Kiri ya. Misalnya kita disengat oleh lebah, konsekuensinya terjadi nyeri fisik. Nah, kita pikir begini, kita merasa gugup karena bertemu orang asing. Jadi ada orang asing, kemudian kita gugup. Nah, tidak sepenuhnya benar karena bersifat interpretasi sebelah kanan. Sebetulnya proses yang terjadi itu ada peristiwa, memicu, kemudian ada yang kita percaya interpretasi kita, kemudian kita mengalami konsekuensi. Misalnya ada orang mengata-ngatai kita, terus kita menginterpretasi bahwa kita telah melakukan satu kesalahan, membuat salah kepada dia, kemudian kita merasa sakit atau kesal. Tapi kalau ada orang mengata-ngatai kita, tapi kita menafsirkan, wah teman saya ini lagi sakit nih, maka kita akan bereaksi kasihan atau simpati. Ya, jadi misalnya kita mendengar orang mengatakan I love you, dan kita menafsirkan ini adalah pernyataan dia yang tulus, maka kita merasa senang, mungkin ya. Tapi kalau ucapan yang sama I love you kita dengar
Kemudian kita menafsirkannya bahwa dia hanya ingin mengatakan ini untuk memanipulasi saya. Reaksi kita mungkin jadi marah. Nah, itu menunjukkan bahwa peran kognitif itu sangat penting dalam emosi kita ya. Nah, kemudian ada dimensi lain, itu adalah dimensi perilaku. Dimensi perilaku itu, setiap emosi memiliki kecenderungan tindakan ya. Kalau kita mengalami sesuatu, kita dimotivasi untuk bertindak. Misalnya, kalau kita takut, kita menarik diri ya, atau mempertahankan diri dari ancaman. Kalau kita marah, kita cenderung menyerang atau membalas dendam atau berteriak dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau kita gembira misalnya, kita cenderung mencari orang untuk membagi kegembiraan kita itu. Memang ada situasi yang tidak selalu kita lakukan, tidak selalu ada emosi kita bertindak, tapi tindakan itu adalah kecenderungan. Jadi emosi itu memiliki kecenderungan perilaku. Nah, kemudian emosi juga punya dimensi sosial. Ada emosi kita rasakan, bisa kita rasakan itu karena pengalaman kita dilatih untuk itu ya. Misalnya ya, orang Amerika itu akan merasa jijik ya, memikirkan, kalau memikirkan harus makan makanan, misalnya mikir makan anjing, kucing, siput, ular, unta, marmut, atau tikus ya. Orang di suku lain mungkin tidak merasa masalah seperti itu. Orang India mungkin akan merasa jijik ya. Yang sama itu kalau memikirkan makan hamburger gitu. Karena sapi itu dianggap hewan yang suci, haram untuk dimakan ya. Sementara orang Amerika atau kita orang Indonesia makan hamburger dengan senang. Nah, juga ada satu situasi, misalnya kalau kita gagal diterima di universitas, kita merasa kecewa, sedih, kemudian kita berusaha lagi. Tapi di negara seperti Jepang, anak-anak itu mungkin merasa aib ya. Dan kalau aib itu lain lagi, bisa dia sampai mengucilkan dirinya atau bunuh diri. Nah, itu reaksi emosi kita itu ditentukan oleh dimensi budaya. Nah, emosi juga punya variasi ya dalam hal valensi, positif atau negatif, dan intensitasnya. Oke, jadi meskipun pengalaman emosional itu secara fisiologis, kognitif, perilaku sosial, kultural itu punya dimensi itu, emosi tidak terdiri dari kombinasi persis sama dari keempat dimensi tersebut ya. Karena ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, pada bagian ini kita akan melihat dua variabel yang berbeda yang membedakan pengalaman emosional. Satu yang kita sebut valensi, satu kita sebut intensitas. Nah, klasifikasi dengan valensi itu kita artikan sebagai positif atau negatif ya. Banyak emosi seperti gembira, cinta, atau bersyukur, itu adalah dimensi yang sifatnya itu positif. Nah, mengapa kita sebut positif? Karena kita cenderung menikmatinya, suka gitu dengan emosi itu. Sedangkan emosi lain seperti marah, takut, atau menghina itu punya valensi negatif, karena kita menemukan bahwa pengalaman seperti ini itu tidak menyenangkan. Proses fisik itu sejalan juga dengan emosi, turut menyebabkan kita merasa ini positif atau negatif. Karena kalau valensi positif seperti cinta itu meningkatkan relaksasi ya, membuat kita lebih santai, mengurangi stres, dan meningkatkan produksi hormon perasaan senang seperti oksitosin dan dopamin. Kemudian emosi yang valensinya negatif, secara fisik memicu kecemasan, meningkatkan tekanan darah,
kemudian meningkatkan kadar hormon seperti hormon stres seperti kortisol ya. Jadi ada valensi itu dan intensitas ditentukan juga oleh apa yang terjadi dalam fisik kita. Nah, sekarang soal intensitasnya ada yang intensitasnya kuat, ada yang lemah. Takut misalnya ya, ada level khawatir, ada level cemas, ada level udah horor lah, takut. Nah, itu sudah sangat intens. Marah juga ada level-levelnya ya. Ada kita merasa terganggu, naik sedikit jadi jengkel, naik lagi jadi kesal, naik lagi jadi amarah, naik lagi jadi murka. Nah, kemudian ini di sebelah kanan ini ada daftar dalam bahasa Inggrisnya level-level yang paling kiri itu yang ringan, kemudian menengah, kemudian yang paling kanan itu yang paling intens. Nah, kalau pengalaman emosional itu terlalu intens, kita bisa jadi lemah ya, mengganggu kemampuan kita untuk berfungsi, kita sulit berpikir, sulit berperilaku rasional, dan komunikasi kita tidak jadi jelas dengan orang lain. Maka, kalau kita sedang menghadapi emosi intens, kita harus sadar ya, bahwa kita sedang lemah, kita sulit berpikir rasional tadi itu, jadi kita tidak resourceful, tidak berdaya, tidak punya daya mencari solusinya. Maka saran saya itu kita harus berhenti ya dalam kondisi ini, jangan mengambil keputusan, jangan berbicara, jangan bertindak, dan kita perlu minta bantuan orang lain untuk melakukan proses itu, menggantikan kita sampai kita menjadi tenang kembali. Nah, emosi juga bisa datang dalam bentuk primer atau berbentuk sekunder. Apa maksudnya primer sekunder? Nah, emosi-emosi yang primer itu adalah emosi-emosi yang unik ya, bukan kombinasi emosi lain. Jadi misalnya kegembiraan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, terkejut, jijik itu ada emosi-emosi yang unik, tidak merupakan kombinasi yang lain. Dan biasanya emosi seperti ini itu adalah emosi yang lintas budaya, maksudnya itu datang dari kondisi biologis kita, bukan kondisi budaya. Nah, sedangkan emosi sekunder itu bukan berarti tidak penting ya, cuman artinya sekunder itu artinya itu kombinasi dari emosi-emosi primer. Cemburu misalnya itu kombinasi dari marah, takut, dan sedih. Menyesal itu kombinasi antara sedih dan jijik. Kemudian penghinaan itu kombinasi antara jijik dan marah. Kemudian kagum itu terkejut dan takut ya, bisa orang takut juga awesome gitu. Jadi tidak berarti emosi sekunder ini tidak penting ya, bukan begitu maksudnya. Itu sekunder adalah kombinasi dari yang primer. Oke, nah kita bicara sekarang meta emosi. Jadi kalau kita lihat orang-orang ini, dia lagi takut atau lagi senang. Dari wajahnya mereka ketakutan. Tapi kita tahu mereka bayar tiket mahal-mahal untuk naik riding seperti ini ya. Jadi sebetulnya mereka senang juga. Nah, kalau kita senang terhadap rasa takut yang seperti ini, kita sebut meta emosi. Emosi tentang emosi. Kita misalnya malu karena kita sudah iri pada orang lain. Jadi kita malunya itu adalah meta emosi. Iri itu adalah emosi yang sebenarnya ya. Misalnya ada kedukaan dan kita kok nggak merasa sedih, kita merasa juga bersalah gitu, rasa guilty gitu. Nah, meta emosi ini bisa terjadi terhadap diri sendiri seperti yang barusan contoh, bisa terjadi terhadap diri orang lain. Jadi misalnya ada orang lain marah, terus kita heran gitu. Kok dia marah begitu ya? Surprise. Nah, surprise kita itu meta emosi terhadap emosi orang lain. Kita juga berguna ya emosi ini untuk kita bisa belajar
mengenali emosi-emosi itu seperti apa.